Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yudin Yuhansa, NIM 021, akan mempresentasikan mengenai konsep film yang saya buat. Apa yang saya angkat adalah Bimo Putra Ditya atau biasa dipanggil Bimo. Dia adalah seorang YouTuber dan pengusaha sukses. Lahir di Jakarta dan sekarang menetap di Jakarta. Bimo mempunyai channel YouTube bernama PikiPix. Bimo meraih 100.000 subscriber di YouTube tanpa berkolaborasi dengan YouTuber lain. Dia membuat channel YouTube-nya di tahun 2015. Di tahun 2015 sampai 2017, dia mengalami struggle dalam hidupnya. Dia tidak bisa apa-apa dan tidak ada pendapatan sama sekali. Dia tidak kuliah dan SMA mengikuti paket C. Bimo tidak mengetahui bapaknya sejak ia kecil. Dan dia sekarang tidak ingin tahu siapa bapaknya karena dari kecil dia hanya dengan ibunya. Walaupun di tahun terburuknya Bimo memiliki sikap yang buruk juga, ibunya tetap merawat dan sayang kepadanya. Sampai di saat ibunya meninggal, Bimo sangat merasa kehilangan dan saking cintanya ia kepada ibunya, ia sampai membuat tato koordinat di tangannya yang mengarah langsung ke makam ibunya. Setelah pengalaman buruk yang ia alami tersebut, bisnisnya mulai melonjak naik. Subscribernya pun mulai banyak. Semua produknya yaitu Catharsis Empire selalu habis terjual. Dan ia memecahkan rekor muri penjualan 2.427 celana jeans pada platform Lokapasar Tokopedia terbanyak secara daring dalam waktu 1 jam. Hal tersebut membuktikan bahwa segala kekurangan pasti akan ada jalan keluarnya. Indonesia terdiri dari banyak wilayah, begitu juga dengan masyarakatnya. Banyaknya masyarakat yang ada di Indonesia pasti berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi bangsa. Lapangan pekerjaan yang tersedia merupakan kunci sukses pertumbuhan ekonomi bangsa. Banyak dijumpai masyarakat menganggur dan mengalami kekurangan dalam hal finansial. Dari tokoh yang saya pilih, ia memiliki kehidupan yang bisa dibilang sukses. Dan melonjaknya bisnis yang ia punyai membuat lapangan pekerjaan menjadi bertambah. Permasalahan ekonomi di Indonesia yang pertama adalah urgensi kenaikan mutu pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil. Ini biasanya disebabkan oleh terjadinya ketimpangan sosial, jumlah pengangguran yang masih tinggi, tingkat kemiskinan masih di atas rata-rata, dan lain-lain. Hal inilah yang menyebabkan mutu pertumbuhan ekonomi Indonesia dari menengah ke skala lanjutan tidak berjalan dengan baik. Maka dari itu pendapatan negara masih bertahan di zona tersebut. Dari permasalahan tersebut, kisah hidup Bimo PD yang penuh liku-liku sebelum meraih suksesnya, jika diangkat menjadi sebuah film, bisa saja membuat para penontonnya nanti termotivasi untuk bekerja giat sehingga perekonomian bangsa bisa menjadi lebih meningkat. Cerita yang saya buat cenderung untuk mempengaruhi para pemuda yang masih memiliki kesempatan banyak untuk memenuhi kesuksesan ekonominya. Jadi target audiens yang saya inginkan adalah para remaja dengan klasifikasi umur 13-20 baik laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan status ekonomi sosial, target yang saya bidik adalah dari semua kalangan, terutama dengan status sosial ke bawah. Konsep naratifnya adalah alur dari film ini saya bikin maju. Alasan menggunakan alur maju adalah agar penonton lebih mudah memahami, mulai dengan pengenalan hidup Bimo PD, bagaimana kehidupannya sehari-hari, mulai munculnya masalah dari kehidupan Bimo PD, dan bagian terakhir adalah saat ia meraih kesuksesan. Konsep sinematik yang saya gunakan pada awal cerita akan lebih menuju ke film dengan mood sedih atau dengan warna-warna gelap. Makin menuju akhir, mood film akan berubah menjadi senang dengan bergantinya warna gelap menjadi cerah.